Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atila Hendra Salsabila, Dini Arbafionita, Laili Rizky Aulia, Maimunah, dan saya sendiri Nurul Hidayati akan menjelaskan mengenai logam alkali. Yang pertama yaitu mengenai sumber-sumber logam alkali. Logam litium. Dari masa karak bumi, litium ini terdapat sekitar 0,006% dan di dalam air laut itu terdapat 0,1 ppm logam litium. Nah, dengan sumber utamanya dari logam litium ini adalah mineral spodumen. Selanjutnya logam natrium. Di dalam bidang industri, logam natrium ini paling banyak digunakan daripada logam-logam alkali yang lain dan memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Jika di alam, kita tidak dapat menemukan logam litium ini dalam keadaan murni. Pada litosfer, logam natrium ini dapat ditemukan atau melimpah sekitar 2,6%. Selanjutnya, kalium. Nah, kalium ini melimpah di litosfer sebanyak 2,4% dan di dalam mineral-mineral seperti ortoklas, silfit, child saltpeter, karnalit, feldspar itu kita dapat menemukan logam kalium ini. Nah, kita juga bisa menemukan logam kalium ini di dalam pisang. Yang selanjutnya yaitu rubidium. Nah, rubidium ini memiliki kelimpahan sekitar 10 ppb dan dapat ditemukan di alam itu dalam mineral feldspar dan karnalit. Yang selanjutnya cesium. Cesium ini adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 5 dan kita dapat menemukan logam cesium ini di dalam mineral polusit. Yang terakhir yaitu logam francium. Nah, logam francium ini adalah unsur radioaktif yang memiliki paruh waktu yang sangat pendek sehingga menyebabkan kelimpahannya di alam itu paling sedikit daripada logam-logam alkali yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai ekstraksi logam alkali. Pertama, logam litium. Nah, logam litium ini dapat diekstraksi dengan cara metode elektrolisis, yaitu dengan memanaskan mineral spodumen dengan asam sulfat panas pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, nanti yang akan dihasilkan litium sulfat yang kemudian akan direaksikan dengan natrium karbonat yang menghasilkan litium karbonat. Kemudian, litium karbonat ini nanti akan direaksikan dengan asam klorida yang menghasilkan litium klorida. Nah, dari sinilah nanti lelehan dari litium klorida ini akan dielektrolisis yang menghasilkan litium. Yang selanjutnya, logam natrium. Logam natrium ini diperoleh dengan cara metode elektrolisis, yaitu dengan mengelektrolisis lelehan natrium klorida dengan menggunakan cell down. Yang selanjutnya logam kalium. Nah, logam kalium ini diekstraksi menggunakan metode reduksi, yaitu dengan cara mereduksi kalium klorida dan dan logam natrium pada suhu 850 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu rubidium, yaitu diekstraksi menggunakan cara metode reduksi, yaitu sama dengan seperti kalium ini tadi, yaitu dengan mereduksi rubidium klorida dan logam natrium. Yang terakhir yaitu cesium. Nah, cesium ini diekstraksi yaitu dengan cara mereduksi lelehan cesium klorida tersebut dengan logam natrium. Jadi, logam cesium ini juga diekstraksi yaitu sama seperti dengan logam kalium dan rubidium. Yang selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia logam alkali yang akan dijelaskan oleh Dini Arbafionita. Baiklah, saya Dini Arbafionita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan sifat kimia logam alkali dan juga penggunaan logam alkali. Nah, untuk sifat fisikanya, jari-jari atom logam alkali ini semakin ke bawah dia itu semakin membesar. Seperti dapat kita lihat, jari-jari atom unsur litium yaitu 1,52 Armstrong dan untuk natrium 1,86
dan untuk kalium 2,27 dan rubidium 2,48 dan untuk cesium 2,65. Berbanding terbalik dengan energi ionisasinya. Nah, dan untuk titik leleh dari logam alkali ini seperti yang bisa kita lihat, untuk litium 186 derajat Celcius, untuk natrium 97,8 derajat Celcius, dan untuk kalium 63,6 derajat Celcius, dan untuk rubidium 38,9 derajat Celcius, dan untuk cesium 28,5 derajat Celcius. Nah, di sini saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa, dan untuk warnanya pada logam alkali ini berbeda-beda, seperti litium berwarna merah tua, natrium berwarna kuning, kalium berwarna violet, rubidium berwarna merah biru, dan cesium berwarna biru. Nah, untuk sifat kimianya, logam alkali ini bersifat sangat reaktif, dan alkali cenderung mudah kehilangan elektron karena merupakan zat reduksi yang kuat. Nah, logam alkali juga bersifat korosif dan merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Logam alkali juga memiliki energi hidrasi yang rendah karena muatan ionnya juga rendah. Nah, untuk logam alkali ini bisa direaksikan dengan air, dengan gas hidrogen, dengan nitrogen, dan dengan halida. Nah, apabila direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan basa dan juga gas hidrogen. Selanjutnya, penggunaan logam alkali dan senyawanya. Nah, untuk litium, dia itu sebagai zat pengering untuk pelarut-pelarut organik, mampu membantu memulihkan jiwa yang sakit, menenangkan bagi penderita kelainan jiwa seperti gangguan kemurungan. Nah, selain itu, litium ini juga digunakan sebagai media transfer panas pada percobaan reaktor nuklir karena suhunya yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya natrium sebagai penerang atau cahaya. Jadi natrium ini bisa digunakan sebagai penembus cahaya pada kabut yang digunakan pada kendaraan bermotor. Nah, kemudian sebagai produksi obat-obatan dan penyelup dalam metalurgi logam. Digunakan juga dalam industri rayon, sabun, kertas, dan lain-lain. Contoh senyawanya ada NaOH, ada NaCl, ada Na2SO4, NaHCO3, dan NaH. Nah, untuk kalium ini sangat berguna dan bermanfaat bagi tubuh kita, seperti membantu kerja syaraf, membantu otak mengirim pesan ke otot, dan kalium ini juga digunakan dalam peluruhan radioaktif kalium argon untuk mengetahui umur benda kuno tersebut. Contoh senyawanya yaitu KNO3, KO2. Nah, untuk rubidium dan cesium dan juga francium itu masih jarang digunakan karena masih jarang untuk ditemukan. Nah, tetapi untuk cesium yaitu pada umumnya juga digunakan untuk beberapa kali pada sel fotolistrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rizky Aulia. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang oksida, peroksida, dan superoksida logam alkali. Oksida itu berasal dari hasil pembakaran dari logam alkali. Nah, ion oksida dibentuk dari sebagian besar gas dioksida. Nah, oksida biasanya hanya bisa direaksikan dengan litium. Nah, persamaan reaksinya ialah 4Li ditambah O2 menghasilkan 2Li2O. Nah, Li2O itu biasanya digunakan untuk fluks dalam glasir keramik. Selanjutnya kita akan membahas tentang peroksida. Peroksida ini dibentuk dengan sebagian besar gas yang tak hanya gas dioksida. Nah,
Peroksida ini biasanya direaksikan dengan natrium. Dengan persamaan reaksinya ialah 2Na ditambah O2 menghasilkan Na2O2. Na2O2 itu biasanya digunakan dalam kapal selam untuk menjernihkan udara dengan cara dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Peroksida itu sendiri bersifat paramagnetik, yang dimana semua elektron berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang superoksida. Superoksida itu dibentuk dari 3 logam alkali yang bereaksi dengan dioksida berlebih. Superoksida itu bersifat diamagnetik, di mana diamagnetik itu berbeda dengan paramagnetik tadi. Paramagnetik tadi kan semua elektron yang itu berpasangan. Nah, kalau diamagnetik itu sendiri adalah ada salah satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Jadi maka itu dibilang diamagnetik. Nah, superoksida ini tidak seperti oksida dan peroksida tadi. Kalau oksida tadi hanya bisa bereaksi dengan litium dan peroksida itu biasanya bereaksi dengan natrium. Nah, kalau superoksida itu bisa bereaksi dengan kalium, rubidium, dan cesium. Contoh persamaan reaksi superoksida adalah K ditambah O2 menghasilkan KO2. KO2 sendiri itu digunakan dalam sistem penyangga hidup, di mana dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sama seperti peroksida tadi, namun bedanya adalah kalau di peroksida tadi hanya bisa dilakukan dalam kapal selam. Nah, kalau misalnya kalium superoksida ini bisa dilakukan dalam kehidupan. Larutan hidroksida dihasilkan dari semua oksida logam alkali yang bereaksi kuat dengan air. H2O2 bisa dihasilkan dari natrium peroksida dengan reaksinya adalah Na2O2H ditambah H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2O2. Apabila kalium superoksida bereaksi dengan air, maka yang terjadi ialah akan menghasilkan H2O dan oksigen. Dengan persamaan reaksinya adalah KO2 ditambah H2O menghasilkan 2KOH ditambah H2O ditambah O2. Sedikit informasi, kapsul ruang angkasa, kapal selam, dan alat untuk bantu pernafasan itu menggunakan kalium superoksida. Dengan cara kerjanya ialah dia melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Dengan reaksinya adalah 4KO2 ditambah 2CO2 menghasilkan 2K2CO2 ditambah 3O2. Cukup sekian presentasi dari Laili Rizky Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atila Hendra Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sintesis hidroksida garam-garam okso dan halida logam-logam alkali. Pertama, akan dijelaskan mengenai sintesis hidroksida garam-garam okso. Yang pertama adalah karbonat. Logam-logam alkali karbonat adalah satu-satunya senyawa karbonat yang dapat larut dalam air. Nah, salah satu senyawa karbonat yang terpenting adalah natrium karbonat atau Na2CO3. Umumnya, natrium karbonat ini dapat stabil dalam anhidrat, monohidrat, dan dekahidrat. Selanjutnya yaitu cara memperoleh natrium karbonat. Ada 2 cara, yaitu pertama diperoleh dari bahan tambang trona, yang kedua dari proses solvay. Nah, trona ini dia mengandung 90% karbonat, hidrogen karbonat, atau natrium sesquicarbonat. Natrium karbonat monohidrat dapat diperoleh dari ekstraksi trona yang ditambang kira-kira 400 meter di bawah permukaan tanah, kemudian diluluhkan dan dipanaskan di dalam pemanas yang berputar.
Adanya proses ini mengakibatkan sesquiyuk karbonat berubah menjadi karbonat. Selanjutnya, karbonat yang didapatkan tadi dilarutkan ke dalam air, selanjutnya disaring dan diuapkan hingga kering untuk mendapatkan natrium karbonat monohidrat. Selanjutnya, apabila dipanaskan, natrium karbonat monohidrat ini akan diperoleh natrium karbonat tanpa hidrat. Nah, dari proses penambangan trona ini, ternyata kebutuhan dunia terhadap natrium karbonat masih belum terpenuhi. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi dengan cara proses sulfate. Adapun proses sulfate ini membutuhkan beberapa reaksi sederhana, yaitu 2NaCl ditambah CaCO3 setimbang menghasilkan 2Na2CO3 ditambah CaCl2. Adapun reaksi kesetimbangan ini cenderungnya bergeser ke kiri dan bisa dilakukan beberapa tahap secara tidak langsung untuk menggeser kesetimbangan ke kanan. Tahap pertama yaitu masukkan CO2 ke dalam larutan yang telah dijenuhkan oleh NaCl dan amonia dengan reaksi yaitu CO2 ditambah NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah HCO3-. Nah, adanya ion hidrogen karbonat dan ion natrium ini akan mengkristalkan natrium hidrogen karbonat yang mempunyai kelarutan dan temperatur yang rendah. Selanjutnya, tahap kedua yaitu dengan reaksi HCO3- ditambah Na+ menghasilkan NaHCO3. Nah, padatan hidrogen karbonat ini dapat dipisahkan dengan proses penyaringan, lalu dipanaskan dengan hati-hati untuk memperoleh karbonat. Lalu tahap ketiga yaitu dengan reaksi NaHCO3 menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, adanya amonia dapat diperoleh kembali dari garam amonium yang dihasilkan pada reaksi pertama dengan menambahkan basa CaOH2. Selanjutnya, reaksi yang keempat yaitu 2NH4+ ditambah 2Cl- ditambah CaOH2 kali menghasilkan 2NH3+ ditambah CaCl2 ditambah H2O. Nah, kalium hidroksida dan karbon dioksida yang digunakan dalam proses tersebut diperoleh dari pemanasan batu kapur. Selanjutnya, reaksi yang kelima yaitu CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2 dan reaksi yang keenam yaitu CaO tadi ditambah H2O akan menghasilkan CaOH2 kali. Nah, dari keenam reaksi tersebut penjumlahannya menghasilkan satu persamaan reaksi secara keseluruhan yaitu 2NaCl ditambah CaCO3 menghasilkan Na2CO3 ditambah CaCl2. Dengan adanya proses sulfate ini mengakibatkan kebutuhan terhadap natrium karbonat menjadi terpenuhi. Akan tetapi proses sulfate ini memerlukan energi yang lebih besar sehingga relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan proses trona. Selanjutnya, manfaat dari natrium karbonat yaitu sebagai pembuatan kaca, terutama kaca baja, kemudian sebagai industri pada pulp dan kertas, dan yang terakhir sebagai industri deterjen. Selanjutnya yaitu bikarbonat, yaitu natrium bikarbonat atau NaHCO3. Cara pembuatannya yakni diperoleh dari NaCl melalui proses sulfate dengan reaksi pembentukan produk antara Na2CO3 dengan reaksi NaCl ditambah CO2 ditambah NH3 ditambah H2O menghasilkan NaHCO3 ditambah NH4Cl. Nah, adapun manfaat dari natrium bikarbonat ini adalah sebagai soda kue. Selanjutnya yaitu nitrat dan nitrit. Yang pertama, senyawa natrium nitrat dapat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Adapun reaksinya yaitu 2NaNO3 menghasilkan 2NaNO2 ditambah O2. Yang kedua adalah kalium nitrat yang dapat dibuat dari kloridanya dengan natrium nitrat. Adapun reaksinya yaitu KCl ditambah NaNO3 menghasilkan HNO3 ditambah NaCl. Nah, proses ini dilangsungkan pada temperatur 100 derajat Celcius karena KNO3 paling rendah temperaturnya yaitu pada suhu kamar. Senyawa ini dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat. Seperti halnya NaNO3, KNO3 juga mengalami dekomposisi yang sama pada pemanasan.
Nah, adapun manfaat dari natrium nitrat dan natrium nitrit. Yang pertama, manfaat dari natrium nitrat sebagai komposisi bahan peledak, kemudian bahan bakar pada roket, dan sebagai kaca dan pelapis tembikar. Nah, selanjutnya manfaat dari natrium nitrit yaitu untuk mempertahankan warna pada daging dan untuk memberikan aroma yang khas sebagai aroma sapi atau keju dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sulfat dan disulfit. Pertama kita bahas natrium sulfat atau Na2SO4. Nah, natrium sulfat ini dapat diperoleh dari reaksi NaCl dengan asam sulfat pekat. Dengan reaksi 2NaCl ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2HCl. Nah, selanjutnya manfaat dari natrium sulfat. Manfaatnya yaitu digunakan pada industri kertas. Dalam hal ini, natrium sulfat digunakan untuk membuat natrium disulfida. Kemudian, natrium disulfida ini dapat melarutkan ligan dari kayu. Nah, sehingga diperoleh pulp atau buku kayu, di mana pulp ini merupakan bahan komersial yang diperlukan oleh kertas. Adapun natrium bisulfit ini merupakan campuran garam yang larut dalam air, kemudian berbentuk padatan dengan bau sulfur dioksida. Nah, selanjutnya adalah sintesis dari natrium bisulfit tersebut. Sintesis natrium bisulfit dapat dibuat dengan mengolah larutan basah yang sesuai seperti NaOH ataupun natrium bikarbonat dengan sulfur dioksida. Reaksinya yaitu SO2 ditambah NaOH menghasilkan NaHSO3. Selanjutnya, SO2 ditambah NaHCO3 menghasilkan NaHSO3 ditambah CO2. Selanjutnya, kita masuk ke halida logam alkali. Nah, logam alkali ini adalah unsur yang paling elektropositif yang akan berikatan ion dengan unsur yang paling elektronegatif seperti halogen yaitu golongan 7A. Nah, adanya golongan halogen ini akan membentuk garam-garam yaitu halida logam alkali dengan reaksi 2M ditambah X2 menghasilkan 2MX. Nah, 2MX ini adalah halida dari logam alkali, di mana M ini adalah logam alkali dan X ini adalah gas dari halogen. Sebagai contohnya yaitu 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Ini adalah contoh logam alkali natrium dengan halida klorida. Nah, adapun gas halogen ini golongan 7A yaitu fluor, klor, brom, dan iodin. Nah, logam alkali ini juga bereaksi seperti dengan hidrogen, membentuk hidrida dari logam alkali. Baik, selanjutnya masuk kita kepada sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso, dan halida dari logam alkali. Hidroksida logam alkali dengan berwarna putih padatan. Alkali hidroksida tembus cahaya dan dalam air berlebih, menyerap uap air udara hingga terlarut, kecuali pada litium hidroksida oktahidrat. Semua alkali hidroksida berbahaya sebab bereaksi dengan protein kulit yang menyebabkan permukaan kulit menghilang. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida diproduksi berbentuk butiran pelet dengan memasukkan lelehannya ke dalam cetakan. Pada karbon dioksida, alkali hidroksida sangatlah diserap oleh alkali hidroksida dari atmosfer berbentuk karbonat. Sebagaimana persamaan reaksinya, 2NaOH berbentuk aqueous tambah CO2 berbentuk gas menjadi Na2CO3 berbentuk aqueous ditambah H2O. Kemudian, karena mudah larut dalam air, alkil hidroksida merupakan sumber hidroksida yang sangat baik. Dengan cara elektrolisis, natrium hidroksida dapat dibuat dari garam dapur dalam sel diafragma. Kemudian dalam sel diafragma aspes, ion-ion natrium dan klorida
dapat menembus diafragma asbes yang basah, tetapi molekul-molekul gas hidrogen dan klorin tidak. Natrium klorida yang tidak terelektrolisis yang terkontaminasi dengan larutan natrium hidroksida diendapkan dengan pemekatan larutan tersebut, sehingga dengan penyaringan dapat dipisahkan. Ion klorida yang tidak terkontaminasi oleh larutan NaOH yang dihasilkan dan lebih pekat. Kemudian manfaat dari natrium hidroksida ini sebagian besar banyak digunakan sebagai reaksi pada berbagai pabrik sintesis senyawa organik, anorganik, dan bahkan juga dapat digunakan pada pembuatan pulp pabrik kertas. Dan dapat juga digunakan sebagai bahan pembersih peralatan rumah tangga. Biasanya serbuk campuran natrium hidroksida ini dengan aluminium akan menghasilkan AlOH4 dan gas H2 bila ditambahkan dengan air. Kemudian masuk kita kepada garam-garam alkali. Yang pertama ada natrium karbonat. Karbonat ini merupakan satu-satunya kelompok karbonat yang larut dalam air. Yang terpenting yaitu natrium karbonat ini stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan dekahidrat. Yang diperoleh dari bahan tambang natrium karbonat ini mengandung 90% karbonat hidrogen. Kemudian merupakan jumlah ion natrium yang terdapat dalam setiap unit karbonat di dalam mineral. Kebutuhan dunia akan natrium karbonat belum tercukupi akan proses penambangan dan melibatkan reaksi sederhana dengan proses solvay secara keseluruhan. Kemudian masuk kita yang kedua yaitu natrium hidrogen karbonat. Logam-logam alkali kecuali litium membentuk satu-satunya padatan hidrogen karbonat atau bikarbonat. Natrium hidrogen karbonat lebih susah larut dibandingkan dengan karbonatnya. Jadi, dengan mengalirnya gas karbon dioksida ke dalam larutan jenuh karbonatnya, kemudian untuk sifat natrium bikarbonat dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pada pemadam kebakaran. Karena serbuknya ini mampu menyelimuti api dan juga gas karbon dioksida yang dihasilkan itu untuk mematikan api. Kemudian selanjutnya itu natrium nitrat dan kalium nitrat. Natrium nitrat dalam jumlah yang sangat besar terdapat di cabai. Natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Kalium nitrat ini dibuat dari kloridanya dengan natrium nitrat dengan persamaan reaksi KCl dalam bentuk aqueous tambah natrium NO3 dalam bentuk aqueous menjadi KNO3 dalam bentuk aqueous ditambah dengan NaCl dalam bentuk aqueous. Karena KNO3 ini paling rendah kelarutannya pada suhu kamar, dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat. Kalium nitrat ini digunakan sebagai bahan untuk membuat serbuk peluru yang dicampur dengan arang kayu dan belerang. Terbentuknya gas sebagai hasil reaksi yang disertai dengan suhu tinggi mengakibatkan pengembangan mendadak sehingga terjadi ledakan. Kemudian halida. Sangat banyak sekali halida logam alkali yang terdapat dalam alam. Digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawaan lain dari logam dan halogen. Karena sifat yang dimiliki logam alkali menjadikannya sangat mudah bereaksi dengan unsur lain, salah satunya halogen yang membentuk senyawa halida. Salah satu contoh dengan halogen yang membentuk halida yaitu 2Na dalam bentuk solid ditambah Cl2 dalam bentuk gas menjadi 2NaCl dalam bentuk solid. Kemudian
Natrium klorida dan kalium klorida ini diambil langsung dari tambangnya. Bagian terbesar dari kalium klorida yang diperoleh kira-kira 3 juta ton per tahun di Amerika Serikat yang digunakan dalam pupuk. Kalsium klorida ini juga sering dijumpai di alam yang diproduksi sebagai suatu produk sampingan yang jarang sekali digunakan dalam proses survei untuk membuat natrium karbonat. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.